Apa itu sistem pengendalian internal? Tahukah kalian tentang sistem pengendalian internal itu? Berikut beberapa tanggapan dari teman-teman kita tentang sistem pengendalian internal. Menurutku, SPI merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan, terutama untuk menjaga aset suatu organisasi. Menurutku, SPI merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan, terutama untuk menjaga aset suatu organisasi. Jadi menurut saya, SPI merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan, terutama untuk menjaga aset suatu organisasi. Sistem pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan di dalam perusahaan. Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengamankan aset perusahaan dan menjamin ketelitian data akuntansi. Internal adalah suatu sistem yang membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang digunakan di dalam perusahaan tersebut untuk membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Berikutnya ada tujuan sistem pengendalian internal. Pertama, menjaga kekayaan aset perusahaan. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikutnya ada unsur pokok sistem pengendalian internal. Yang pertama, organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik sehat. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Berikutnya ada contoh pengendalian internal pada kasus di perusahaan.
Misal di sebuah perusahaan terdiri dari bagian penerimaan bukti transaksi, berikutnya bagian pengarsipan berkas transaksi, yang ketiga bagian keuangan, dan yang terakhir bagian manajer keuangan. Suatu hari di sebuah perusahaan, ada beberapa transaksi masuk. Secara sistematis, prosesnya sebagai berikut. Beberapa bukti transaksi masuk diterima oleh bagian penerimaan bukti transaksi, kemudian disimpan atau diarsipkan oleh bagian pengarsipan bukti transaksi, kemudian bagian bukti transaksi melaporkan bahwa ada transaksi masuk ke bagian keuangan in atau out. Baru dari bagian keuangan in atau out ini kemudian menginput dokumen transaksi harian yang nantinya akan dikirimkan ke manajer keuangan. Pertanyaannya, apakah manajer tersebut percaya sepenuhnya kepada para karyawan ataukah sebaliknya? Jawabannya tentu saja, manajer tersebut tidak mudah percaya kepada karyawan-karyawannya. Mengapa demikian? Dikarenakan karyawan juga manusia, kelemahan manusia adalah pada pengaturan hawa nafsunya. Jika sudah terdesak, pasti akan berbuat curang. Lalu, kepada siapakah manajer itu harus percaya? Nah, di sini peran sistem pengendalian internal itu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maksudnya bagaimana ya? Manajer tidak harus percaya kepada karyawannya, tetapi cukup percaya pada sistem yang sudah dibuatnya. Sudah jelaskah dengan yang namanya sistem pengendalian internal dengan kasus di atas? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, mari kita putar ulang video pembelajaran yang kita buat ini. Ya, sekian video tentang sistem pengendalian internal dari kami. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton. Semoga bermanfaat.